Ya, baik. Di sini pada video dan pembelajaran kali ini, Bu Elsa akan melakukan pembahasan tentang soal ulangan kimia, materi tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Nah, soal ini sebenarnya sudah kalian kerjakan kemarin, tapi banyak yang masih salah paham ya. Jadi kurang tepat dalam memutuskan bahwa produk itu aman apa enggak. Nah, ini kan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga Bu Elsa anggap ini sangat penting sehingga saya membuat pembahasan ini. Karena ini bisa kalian terapkan di kehidupan di sekitar kalian gitu. Nah, langsung pembahasan pada soal pertama di sini tentang gambar ya. Nah, ini ada gambar. Kalian lihat ada buah kering. Nah, wacananya adalah pada kehidupan sehari-hari ditemukan beberapa bahan untuk mengawetkan makanan baik secara alami, ini maksudnya alami, dan buatan. Salah satu contoh pengawet buatan itu adalah pengawet yang mengandung ini, SO2. Nah, zat ini ditemukan pada buah kering ya. Jadi buah ini itu diawetkan dengan pengawet SO2. Nah, setelah buah dikeringkan, buah dikemas dengan bahan tambahan SO2 tadi yang merupakan antioksidan buatan serta agen bakteri. Pertanyaannya adalah ya, di sini apa nama IUPAC dari senyawa yang digunakan sebagai antioksidan buatan dan agen antibakteri itu? Maksudnya apa? Nama dari ini SO2 ini. Nah, SO2 ini loh. Nah, nama dari itu. Nah, sehingga jawabannya SO2 itu namanya apa? Nah, SO2 itu namanya adalah S itu sulfur ya, sulfur. O2, O itu oksigen. Tapi kalau dia bersenyawa diganti dengan oksida. Tapi jumlahnya O di sini ada dua. Kalau dua dalam bahasa Yunani itu adalah di, sehingga diberi awalan di, lalu oksigen. Oksigen tapi diganti dengan ida belakangnya. Jadi oksida. Sehingga nama SO2 itu adalah sulfur dioksida gitu. Kemarin banyak yang benar. Nah, yang banyak salah itu yang ini. Yang B, buatlah pertanyaan dari masalah tersebut terkait aman atau tidaknya produk. Nah, jadi itu harus ada kata aman atau tidaknya dalam pertanyaan itu. Kalian membuat pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya misalnya begini. Apakah SO2 sebagai pengawet buah kering aman dikonsumsi? Maaf. Nah, gitu. Harus ada tanda tanyanya juga. Nah, begini. Nah, jadi pertanyaannya begini, bukan pertanyaan yang lain-lain. Kemarin itu banyak yang bertanya malah tentang apa? SO2 itu senyawanya apa atau gimana, itu malah tidak berkaitan dengan ini aman atau tidaknya produk, padahal dimintanya adalah aman atau tidaknya produk, sehingga dalam soal itu harus ada kata aman atau tidaknya itu gitu ya. Nah, ini kalian disuruh membuat pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kamu buat, caranya adalah dengan mencari informasi yang relevan dan ditulis secara ringkas. Ini kalian mencari di buku boleh, karena ini itu kan ulangannya itu sebagai tugas ya, jadi boleh membuka buku gitu. Nah, ini
boleh membuka Google juga sangat boleh sekali. Informasi yang relevan ya. Nah, di sini Bu Elsa sudah mencari. Nah, ini tinggal, nah kalian misalkan cari di Google, berarti kalian tinggal ditulis aja. Nah, ini misalnya kayak gini. Nah, informasi yang kalian cari itu minimal ya 2 kalimat lah. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi bisa aja nih, zat tersebut dijadikan pengawet dan dapat membunuh bakteri. Ini informasi. Zat ini bisa menjaga warna sehingga ditambahkan pada buah kering, misalnya begitu. Nah, kemudian yang ini informasinya. Oh, ternyata informasinya begitu. Nah, kemudian yang dianalisislah pilihan-pilihan dari informasi yang sudah kamu dapat. Mungkin dari yang kamu dapat ini loh, dari ini tadi. Lalu apa? Kalian itu analisis dampak positif dan dampak negatifnya. Apa? Kemudian kalian ambil keputusan produk itu aman nggak setelah kamu menganalisis bahwa dampak positifnya itu ini, dampak negatifnya itu ini. Nah, otomatis dampak positifnya berarti kalian tuliskan di sini. Nah, dampak positif. Nah, berarti dia dapat mengawetkan makanan atau buah kering. Ya, kemudian sebagai tadi agen antibakteri dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian dampak negatifnya. Dampak negatifnya. Negatifnya adalah, nah ini kalian juga cari informasi kan. Oh, ternyata di sini dia dapat menyebabkan perusakan DNA dan kanker. Nah, gitu. Nah, sehingga kalian ambil keputusan yang diambil. Nah, keputusan yang diambil maksudnya gimana ini loh. Dari pertanyaan yang kamu buat di poin B. Apakah SO2 sebagai pengawet buah kering aman dikonsumsi? Nah, dijawab di sini. Keputusan yang diambil aman apa enggak? Nah, berarti kalau memang dia sudah beredar ya di supermarket, karena kan buah ini juga sudah beredar di supermarket, jawabannya adalah aman ya. Poin-poinnya itu aman. Tapi kalian beri pelengkap aman jika dikonsumsi dengan batas yang sewajarnya gitu. Ini keputusan yang sangat tepat ya gitu. Jadi jawabannya begini. Kemarin ada yang dan oke, lanjut dulu. Oke, kemudian yang B ya. Yang B di sini petani di Magelang, Jawa Tengah seringkali menggunakan senyawa kimia untuk membasmi jamur yang tumbuh pada tanaman sayuran hijau yang dibudidayakan seperti gambar di samping ini. Nah, senyawa itu adalah ini CuSO4. Nah, ya. Yang A sekarang, tulis nama IUPAC dari senyawa CuSO4 yang digunakan petani sebagai pembasmi jamur. Nah, kalian harus menerapkan aturan tata nama yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, CuSO4. Cu itu apa dia? Cu kan dia termasuk logam. Ini itu termasuk senyawa garam ya. Cu itu apa sih nama bahasa Indonesianya? Tembaga. Ya, tembaga. Nah, kalau kalian tuliskan tembaga Cu dalam bahasa Indonesia, maka kalian harus tuliskan juga valensinya. Berapa sih valensi Cu? Kamu lihat di susunan berkala. Ternyata valensi Cu itu 2. Ya. Kemudian SO4. SO4 2 kali. Kamu lihat di tabel anion yang sudah kalian kerjakan kemarin oleh kelompok berapa itu, atau di buku paket halaman 99 cari SO4 2-min. Itu apa namanya? Namanya adalah
sulfat. Nah, jadi HCuSO4 itu namanya adalah tembaga 2 sulfat gitu. Nah, kemudian buat yang poin B ya, buatlah pertanyaan dari masalah tersebut terkait aman atau tidaknya produk. Berarti ini sama, ya sama kayak tadi, harus ada kata aman atau tidak. Ya, harus pertanyaan dan pertanyaannya harus ada kata aman atau tidaknya. Berarti gimana? Contohnya begini. Apakah sayuran yang diberi tadi senyawa pembasmi jamur CuSO4 gini aman atau tidak dikonsumsi. Nah, gini harusnya. Oke, ini saya ganti dulu. Harusnya ini merah ya. Oke. Nah. Oke, harusnya ini merah begini. Duh, ini laptopnya lama sekali. Nah, kemudian informasi yang relevan kalian cari juga di internet minimal 2 kalimat ya. Lalu ini yang D. Ini sama juga, analisislah pilihan-pilihan terkait dampak positif dan dampak negatif. Kalian tuliskan dampak positifnya itu apa? Ya, cari dampak negatifnya itu apa, baru keputusan yang diambil. Nah, yang diambil. Nah, kalian kan tahu tuh bahwa sayuran tadi itu disemprot dengan CuSO4 ya. Nah, sehingga di sini dia berarti sudah terkontaminasi. Nah, berarti keputusan yang dan kita lihat juga manfaatnya bahwa sayuran itu sebenarnya baik untuk tubuh kita. Keputusan yang diambil itu aman, ya, aman. Nah, kalian lengkapi. Tetapi ya di situ catatannya adalah harus dibersihkan terlebih dahulu atau sampai dipastikan sayuran itu benar-benar bersih dari senyawa CuSO4 gitu ya. Jadi itu aman tapi harus kamu cuci dulu gitu loh. Oke, nah kemarin banyak yang salah paham untuk ini. Kemudian yang nomor 3, ini sangat banyak sekali yang salah paham. Nah, saya akan bahas lebih detail di sini ya. Ini kosmetik. Bagi para wanita-wanita ini harus diperhatikan ya. Pada kehidupan sehari-hari, para wanita menggunakan kosmetik untuk menjaga kesehatan kulit, memutihkan, dan menutupi kekurangan pada kulit. Jenis kosmetik yang digunakan sangatlah beragam, ya, mulai dari yang alami sampai yang buatan dengan bahan kimia. Nah, bahan kimia pada kosmetik yang sudah umum digunakan untuk memutihkan kulit itu HGCl2. Zat ini di dalam kulit akan melepaskan HCl yang menyebabkan terjadinya pengelupasan kulit, ya. Sedangkan yang lainnya memiliki aktivitas yang menghambat kerja enzim tirosinase. Nah, kemudian ini peraturan perundang-undangan ya bidang kosmetik BPOM MRI 2011 tentang batas maksimum pencemaran logam tersebut adalah 1 mg per kilogram. Jadi sangat sedikit sekali
Ya, ini itu tidak dianjurkan ya, sebenarnya tidak dianjurkan tapi masih ada batas toleransi 1 miligram. Ibaratnya kalau kalian mengambil 1 liter air ya, itu mungkin ya 1 tetes lah, 1 tetes itu jadi benar-benar sedikit sekali. Nah, dalam pengujian laboratorium terkait kosmetik ilegal di Cirebon, sebuah kosmetik produk X mengandung HGCl2 sebanyak 3 ppm, berarti lebih dari 1 ppm. Nah, ya, yang dulu kita bahas, apa nama kimia yang digunakan untuk memutihkan kulit tersebut ya? Apa nama senyawanya itu? Berarti HGCl2. HGCl2 itu apa namanya? Nah, namanya adalah Hg itu apa? Hg itu merkuri ya, merkuri ya. Kemudian Cl2, di situ ada 2, berarti kalian tuliskan merkuri 2. Cl itu apa? Klorida gitu. Atau boleh gini, air raksa 2 klorida, karena kan merkuri dan air raksa itu sama. Lalu HCl, apa sih HCl? HCl itu adalah di LKS kemarin ada asam klorida, termasuk senyawa asam. Kemudian buatlah pertanyaan dari masalah tersebut. Berarti begini pertanyaannya, apakah kosmetik produk X itu aman digunakan? Nah, berarti begini pertanyaannya. Nah, pokoknya harus ada kata aman atau tidak. Kemudian cari informasi. Ini silahkan cari informasi. Minimal 2 kalimat ya. Lalu yang E, analisis pilihan-pilihan. Nah, terkait dampak positif dan negatif. Dampak positif kalian cari. Dampak positif berarti yang tadi. Kemudian dampak negatif berarti dia dapat, nah kalian cari salah satunya adalah dapat menyebabkan kanker kulit. Ya, itu. Nah, sehingga di sini kita lihat dulu keputusan yang diambil aman nggak sih kosmetik X itu. Kita lihat loh di bacaan loh ya. Kosmetik X itu mengandung HGCl2 sebanyak 3 ppm ya. Sedangkan yang masih diizinkan itu 1 ppm. Sehingga kalau dia melebihi 1, otomatis di sini tidak aman, titik, sudah. Itu keputusan yang sangat tepat. Tidak aman karena dia 3 ppm. Ya, kemarin itu ada yang menjawab dan banyak sekali yang menjawab aman jika cocok. Nah, kalau badan pemeriksa obat dan makanan ya punya negara kita sudah memutuskan bahwa itu melebihi batas, otomatis kan nggak aman. Nah, kenapa kok tetap masih digunakan? Nah, jadi bisa diterapkan di kehidupan kalian. Kalau kalian memilih kosmetik, kalau kalian memilih skincare, itu yang HGCl2-nya itu tidak lebih dari 1 ppm atau bahkan yang tidak mengandung merkuri gitu loh. Jadi keputusan yang diambil itu tidak aman, titik, tidak ada embel-embel apalagi. Kalau yang nomor 1, 2 tadi ada embel-embelnya memang, karena masih bisa, karena kalau ini tidak aman, so pasti. Nomor 4 ini sama ya. Nama dari ini PbNO3 2 kali. Pb itu apa? Timbal ya, timbal. Kemudian valensinya dituliskan 2. Dari mana 2? Ini loh. Ini loh Pb 2+. Nah, ini kan dia 2 kan. Lalu NO3 itu kalian lihat di buku paket halaman 99 lagi, itu apa namanya? Nitrat. Gitu, tinggal digabung jadi tembaga 2 nitrat. Kemudian pertanyaannya juga ya, pertanyaannya berarti apakah cat tembok
yang mengandung senyawa itu aman digunakan. Nah, berarti pertanyaannya begitu. Lalu informasi kalian cari ya, minimal 2 kalian isi di sini, tuliskan. Kemudian yang D, dampak positif kalian tuliskan, dampak positif. Kemudian dampak negatif. Lalu keputusan yang diambil. Nah, ini itu kalau kalian mencari informasinya lebih banyak, kalian akan menemukan bahwa PbNO3 2 kali ini di zaman dahulu kala itu memang digunakan untuk cat. Tetapi sekarang itu PbNO3 2 kali itu dia sudah tidak digunakan. Ya, karena apa? Karena dia bersifat racun, karena mengandung timbal. Timbalnya bersifat racun. Nah, keputusan yang diambil berarti karena sekarang sudah tidak digunakan karena racun tadi, ya berarti di sini dampak negatifnya dia beracun karena mengandung apa tadi? Timbal dan seterusnya. Lalu keputusan yang diambil itu berarti tidak aman, titik, sudah. Karena kan sudah diganti. Nah, dulu memang pakai itu, tapi racun, lalu sekarang diganti dengan senyawa lain yang lebih aman, sehingga keputusan dari PbNO3 2 kali atau timbal 2 nitrat yang digunakan untuk cat itu tidak aman gitu. Kemudian nomor 5, yang kelima ini tentang gula pasir. Nah, ini gula pasir itu mengandung C12, H22O11. Ini betul, banyak yang betul. Nama dari C12, H22O11 itu adalah sukrosa. Betul. Lalu buatlah pertanyaan seperti tadi ya, berarti apakah sukrosa itu aman digunakan, aman dikonsumsi? Lalu informasinya kalian cari juga. Kemudian ini dampak negatifnya apa, positifnya apa, kalian tuliskan. Dan ini aman enggak sih? Nah, kan kita kan mengkonsumsi ini gula pasir setiap hari, ya. Pertanyaannya tadi kan yang kalian buat di B kan, apakah sukrosa aman dikonsumsi? Jawabannya berarti keputusan yang diambil berarti aman, tapi ada embel-embelnya, tetapi dengan jumlah batas yang dapat ditoleransi. Maksudnya apa? Tidak berlebihan. Nah, jadi kan kalau kita yang kepercayaannya Islam, dalam Al-Quran kan juga sudah dibahas. Allah juga sudah berfirman bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi ini aman, sebenarnya aman, tapi tidak dikonsumsi secara berlebihan gitu. Misalnya gimana sih? Misalnya nih, kalian hari ini tuh minum teh yang gulanya banyak, terus makan coklat tuh kan dia mengandung sukrosa juga. Terus makan permen, terus makan ciki-ciki yang manis-manis, lalu coklat-coklat yang roti-roti gitu. Nah, jangan seperti itu. Harus misalnya nih hari ini makan coklat, lalu besok jangan makan coklat, besoknya lagi makan permen gitu. Jadi tidak boleh secara terus-menerus gitu. Nah, kemudian yang nomor 6, ini terkait dengan asap kendaraan yang ada di Jakarta nih. Nah, aman nggak sih gitu loh, asap kendaraannya itu mengandung CO, ya, senyawa CO. CO itu apa namanya? Kemarin banyak yang betul, karbon monoksida. Pertanyaannya berarti kamu buat. Nah, buat apakah CO2 sebagai kandungan asap kendaraan aman untuk dihirup gitu. Lalu informasinya kalian cari, kemudian analisisnya. Berarti dampak positifnya kalian tulis, dampak negatifnya tulis, dan
Ya, tulis ya ini. Kemudian yang E, setelah kalian tahu dampak positif dan negatifnya, kalian disuruh menentukan kalau kalian bepergian menggunakan motor itu menggunakan masker apa enggak. Yang pasti jawabannya adalah menggunakan masker. Oke. Itu nomor 7. Ya, ini di sini terkait hand sanitizer yang digunakan untuk mencegah penularan virus COVID yang saat ini masih jadi ini ya, masih jadi hal yang harus kita waspadai. Nah, di sini hand sanitizer itu mengandung C2H5OH. Kemarin banyak yang menjawab C2H5OH itu alkohol. Sebenarnya itu betul C2H5OH itu alkohol. Tapi alkohol itu banyak versinya, banyak macamnya, banyak. Nah, yang dimaksud C2H5OH itu adalah etanol. Nah, kalau yang jawab etanol itu Bu Elsa betulkan, tapi yang menjawab alkohol Bu Elsa masih bersalahkan karena itu alkohol itu banyak ya, bukan. Jadi yang dimaksud alkohol itu etanol, yang digunakan untuk hand sanitizer itu etanol gitu. Buatlah pertanyaan terkait aman atau tidaknya produk ini seperti tadi, informasi yang relevan dicari itu seperti tadi. Lalu ini juga dampak positifnya, dampak negatifnya dituliskan. Kemudian ambillah keputusan, kamu menggunakan produk itu enggak? Jawabannya ya pasti menggunakan produk itu, ya menggunakan. Tapi dengan cara yang benar dan tidak berlebihan gitu. Lanjut, sebentar ini. Nah ini, ambil juga keputusanmu, kamu menggunakan masker apa enggak Kak untuk mencegah COVID-19 ini? Pasti jawabannya iya harus. Nah nomor 8. Nah ini yang masih banyak salah, ini tolong diperhatikan. Apa nama NaHCO3 ini ya, sepertinya ini Bu Elsa ubah Na2CO3. Kalau NaHCO3 itu natrium bikarbonat, kalau Na2CO3 natrium karbonat gitu. Nah, apa nama-nama senyawa yang dihasilkan saat NaHCO3 itu terurai? Apa sih ini loh? Ini loh. Nah, ini tuh namanya apa? Ya. Oke, saya tuliskan di sini. Nah, nah ini dulu. Na2CO3 namanya apa sih? Natrium karbonat. Jawabannya itu natrium karbonat, jawabannya begitu. Lalu H2O, apa sih H2O itu? Air. Jawabannya air. Terus ini CO2 namanya apa? Karbon dioksida. Gitu. Jadi jawabannya itu natrium karbonat, air, karbon dioksida. Bukan Na2CO3, bukan H2O itu gitu. Lalu tulis persamaan reaksi yang sesuai. Nah, ini kalian di sini sudah ada. Ya. Jadi pada saat ini awalnya kan ini, berarti kalian tuliskan ya. Di sini ya. Awalnya ini. Nah, ini kan. Nah, persamaan reaksi itu harus ada tanda panah, kemudian kan terurai. Nah, lalu tanda panah. Jadi apa? Jadi ini kan terurai. Ya, pada saat dipanaskan soda kue terurai menghasilkan itu. Nah, jadi ini. Nah, kemudian ini menggunakan plus begini dan ini juga, dan gas ini dihapus jadi plus begini. Nah, ini yang betul begini, ini namanya adalah persamaan reaksi. Ya, kemarin banyak sekali yang salah. Ini tolong diperhatikan, ini nilainya besar. Lalu buat pertanyaan, berarti aman nggak NaHCO3 digunakan sebagai pengembang kue? Informasi kalian cari, lalu dampak positif dan dampak negatifnya ini juga kalian cari. Nah, keputusan yang diambil sama kayak tadi. Ini jadi dampak positif. Kemudian dampak negatifnya apa? Lalu keputusan yang diambil itu berarti kan kita kan kalau membuat kue kan memang menggunakan itu, jadi aman.
tapi harus ada embel-embelnya. Tetapi tidak berlebihan gitu. Next, nomor 9. Oke, di sini ada minuman bersoda. Minuman bersoda itu dia, nah ini, minuman bersoda ini mengandung kandungan ini asam bikarbonat di dalamnya. Nah, tuliskan rumus kimia asam bikarbonat. Nah, ini itu Bu Elsa ganti, ini asam karbonat. Nah, gini. Apa sih asam karbonat? H2CO 3. Nah, ini menuliskan H2-nya harus kecil, 3-nya juga harus kecil. Lalu persamaan reaksi ya. Dari gas karbon dioksida dan air menghasilkan asam karbonat. Nah, berarti di sini itu kalian tuliskan karbon dioksida itu apa sih senyawanya? CO2 gini. Plus. Nah, plus yang namanya persamaan reaksi itu ada plusnya. Lalu air itu apa sih? H2O. Begini. Lalu tanda panah jadi dalam kimia itu tidak ada sama dengan adanya tanda panah yang dibaca menjadi. Gitu. Jadi apa asam karbonat? Asam karbonat ini sudah ada H2CO3 gitu. H2-nya ini harusnya kecil ya, 2. Kemudian ini, nah ini harusnya kecil begini. Nah, lalu buat pertanyaan seperti tadi, informasi, lalu dampak positif negatif seperti tadi kalian cari juga. Nah, keputusan yang diambil ini tuh minuman bersoda itu aman nggak sih kalian konsumsi? Jawabannya berarti aman tetapi tidak berlebihan. Gitu. Next, terakhir nomor 10 tentang obat MAH. Obat MAH ini itu mengandung AlOH 3 kali. Namanya apa itu? Yang A ini aluminium hidroksida namanya. Tulis persamaan reaksi yang terjadi saat kedua senyawa itu bereaksi ini antara ini ya, antara obat MAH itu ya kan, obat MAH kan diminum terus dia masuk ke lambung tuh. Nah, berarti obat MAH ini di dalam lambung itu ada asam lambung. Apa sih asam lambung? HCl. Nah, lalu jadi apa? Jadinya kalian AlCl3 sebentar. L3 plus plus H2O. Oke, gitu. Ini yang benar begini. Buat pertanyaan, berarti buat aman nggak dikonsumsi. Lalu informasi seperti biasa, cari 2 kalimat minimal, kemudian dampak positif dan dampak negatifnya ditulis, lalu ambil keputusan, aman nggak obat itu. Yang pasti aman jika dikonsumsinya saat sakit MAH saja. Gitu. Oke ya, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Jadi pentingnya adalah bukan kalian mencari ya itu juga penting, tapi yang paling penting ya, ini penting kalian menjawab seperti ini itu sangat penting, tapi yang paling penting adalah setelah kalian mengetahui informasi ini, kalian itu menerapkan apa enggak dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kan sudah tahu yang namanya obat MAH itu aman dikonsumsi saat sakit MAH aja. Berarti kalau enggak sakit MAH tidak boleh mengkonsumsi obat ini. Kemudian tadi kosmetik, ya kosmetik itu yang sebelumnya kalian banyak yang salah paham. Merkuri itu aman, sekarang kalian sudah tahu merkuri itu tidak aman dan tidak boleh digunakan. Kalau kemarin kalian menjawab itu aman jika cocok, itu salah besar, itu fatal. Jadi kalian bisa terapkan kalau kalian membeli kosmetik, membeli skincare, harus yang tidak ada merkurinya gitu. Oke, terima kasih.
Saya tutup ya. Terima kasih. Oke.